Silakan. Sudah tampilkan di screen ya. Itu oke. Mari baca aja, mari. Dari Kingpin. The messenger said, by him in whose hands my soul is. Surely Jesus, the son of Mary, will soon descend amongst you and will judge mankind justly as a just ruler. Itu hakim dia. Dia akan menghakimi dengan adil sebagai penguasa yang adil, just ruler. He will break the cross. Dia akan memetakkan salib, membunuh babi, kill the pigs, and there will be no jizya. Tidak akan lagi ada jizya. Yuk lanjut Bang Kingpin, maksudnya gimana Bang Kingpin? Minta tadi itu minta apakah Isa itu hakim. Ini hadisnya ada. Ya, terus? Udahlah Udah Bang kan? Kingpin, nggak usah masuk gini, di mute aja, merompeng ngecek. Ayo Bang Kingpin lanjut. Iya, kan Nabi itu di sisi Allah itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Gitu. Semuanya itu membawa risalah yang sama. Apa itu risalah sama itu? Inti pesannya itu adalah siapa Tuhan itu dan bagaimana menyembah Dia, Tuhan ya. Semua itu dari mulai yang pertama hingga yang terakhir. Jadi kalau dibilang tadi kan saya sempat masuk itu sempat dengar itu yang tentang wajihan ya, yang the foremost gitu kan. Iya, semua nabi itu pada dasarnya itu foremost gitu, dengan patokan asal itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Gimana ayatnya semua nabi terkemuka? Bukan semua nabi terbuka, semua nabi tidak dibeda-bedakan, gitu kan. Nah, dengan patokan dari situ artinya bahwa semua nabi ini itu dimuliakan, gitu, terkemuka. Sekarang kalau semua nabi tidak dibedakan, Muhammad tidak punya mukjizat. Semua nabi tidak dibedakan itu dalam kamu mengenalkan mereka sebagai nabi. Soalnya itu Allah itu membuat perbedaan. Membuat perbedaan. Saya ini Kan ada 5 nabi bil suaranya itu ya noise ya, kalau udah saya nggak tahu yang lain gimana. Enggak, maksudnya gini, kalau memang tidak dibedakan, kenapa ada nabi yang tidak bermukjizat, ada nabi yang bermukjizat? Oh gitu ya. Jadi contohnya misalkan disebutkan juga tuh ada itu satu poin ya dulu ya. Orang ya, apa-apa. Ada seorang yang bernama Harun gitu kan. Harun itu dia punya satu kelebihan khusus ya, kalau kita lihat dari literasi Islam itu dia itu kayak macam orang itu luas sekali, maksudnya itu artikulasi itu bagus gitu. Kebalikannya ada Musa itu malah saya pernah dapat literasi dia itu gagap, kayak saya juga nih gagap orangnya gitu kan. Gagap tapi dia tuh temperamen. Nah, keduanya itu saling melengkapi lah gitu. Nah, alasan mengenai mengapa Musa alaihissalam yang dipilih untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, itu saya nggak berani jawab. Itu kembali kepada Allah sendiri gitu. Nah itu udah membuktikan kan bahwa setiap nabi ada yang dibedakan, baik derajat dan sepak terjangnya. Lagi pula apa hubungannya semua nabi dengan satu-satunya yang disolawati sama Allah? Lagi pula apa hubungannya nabi dengan itu, dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Hakim yang adil? Begini ya, jadi kita kan berpijak dari pijakan yang berbeda gitu kan. Bagi kami Isa alaihissalam itu adalah rasul, otomatis juga nabi gitu. Nah, jadi kalau dari perspektif Islam, dia itu salah satu utusan yang terkuat lah. Bagaimana saya bilang terkuat gitu kan? Saya pribadi itu menganggap dia itu nggak punya satupun umat, nggak ada satupun umat. Ya pribadi ya. Tapi dengan begitu pun itu masih tetap masih tetap dia itu istilah itu istiqomah dalam kerasulannya. Seperti juga misalnya siapa lagi yang misalnya Musa alaihissalam sendiri itu kan sampai ketemu tokoh yang paling kejam gitu. Di Quran itu cuma ada satu tokoh yang diperlihatkan neraka dan diperlihatkan kiamat, yaitu Firaun itu.
Jadi Firaun ini memang sampai bukti kalau ini makanya tuh Allah tuh menyelamatkan jasad dia gitu sebagai tanda kalau inilah kalau orang yang berani gitu, yang berani sekali kejam saya tuh kufur ya gitu kan. Ya inilah jadinya gitu. Firaun Muslim kan ya? Ya maaf, bagaimana? Firaun itu Muslim kan ya? Islam kan? Akhirnya. Firaun itu Muslim maksudnya? Iya Muslim. Seorang Muslim kan akhirnya deh. Akhirnya top. Diterima di sisi Allah kan? Enggak. Siapa bilang enggak? Oh, salah berarti ya boleh Quran ya. Boleh Quran begitu, tapi udah. Lanjut Bapak, lanjut. Aku cuma nanya doang. Lanjut Pak. Silakan. Bang Kingpin, aku kan mau memfokuskan bahwa sudah diakui dalam dalil-dalil NT bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Hakim yang adil. Kemudian apa hubungannya dengan para nabi-nabi? Ya memang Tuhan Yesus itu ketika dia mengutus para nabi, Tuhan Yesus akan berlaku seadil-adilnya. Tapi dengan kapasitas dan derajat yang sudah ditentukan. Ini kok toa masjid ngoceh mulu ini ah. Ayo lanjut Bang Kingpin. Iya itu jadi saya nggak tahu. Jangan dijawab dulu Bang Kingpin. Pertanyaan Yun belum dia jawab Bang Kingpin. Jangan dijawab dulu. Dia bikin pernyataan. Apa pertanyaannya? Gimana Bang Kingpin? Ahmi gimana? Saya nggak tahu bagaimana tuh Anda itu bisa mengatakan kalau dari Islam itu Yesus itu udah Tuhan. Gitu. Nanti lah kalau memang ada dalilnya ya sekarang tunjukkan gitu. Tapi gini, kalau ini kan bahas tentang siapa sih Yesus itu, ya kan? Jadi kita bisa lihat dari sisi kesejarahan saja gitu. Kalau nanti kita lihat dari sisi teologisnya itu nanti pasti udah berkurang. Ini bukan bahas siapa Yesus, tapi bahas yang tadi soal terkemuka dan hakim yang adil. Oke. Iya, bahasnya di situ. Kan tadi saya sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Terus apa hubungannya dengan nabi-nabi? Maksudnya bagaimana sih, nggak ngerti. Jadi gini, awal mulanya kan saya berdialog dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni mengatakan bahwa Allah itu adil, sedangkan dengan cara menyembah aja, Bu Yuni ini diperlakukan tidak adil. Terus dia mengutip bahwa Kristen itu tidak adil, contohnya mentuhankan Yesus lah. Yesus itu hakim yang adil kok. Nah dari situ merembet Bang Kingpin masuk. Nah sekarang yang menjadi titik fokus kita adalah Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan hakim yang adil. Apa kaitannya dengan nabi-nabi? Sedangkan Bang Kingpin dari tadi menggiringnya ke nabi-nabi, apa hubungannya? Oh jadi mau fokus ke Yesusnya aja, ya udah nggak apa-apa. Hakim yang adil. Iya. Iya itu kan yang tadi yang hadis tadi itu kan settingnya itu setelah di second coming gitu. Nanti kan Isa kan turun gitu. Iya, Di betul. Bible juga kalau nggak salah kan dibilang seperti itu kan turun gitu. Semalam itu ada Jadi hakim yang adil. Iya, semalam itu ada masuk Yordan dan dia tuh bagus sekali dia punya dia punya bagan itu. Saya paham itu yang dia sampaikan gitu. Jadi ada bumi pertama, bumi kedua dan sebagainya terus saya paham sekali gitu. Dan itu Mungkin kita fokuskan aja ke hadis itu ya. Isa di situ menghancurkan jizyah. Maksudnya gimana tuh? Bukan menghancurkan jizyah, meniadakan. Meniadakan jizyah. Dan kita tahu dalam At-Taubat ayat 29, At-Taubat ayat benar ya 29, bahwa jizyah itu yang menerapkan Islam. Betul. Terus Isa menghancurkan atau meniadakan ajaran Islam. Bukan meniadakan ajaran Islam. Di situ kan dibilang kan menghancurkan salib cross ya di situ kan. Break the cross itu. Itu nggak bisa dipakai. Mungkin itu butuh penerangan lebih lanjut ya. Itu cuma bisa dimaknai secara figuratif. Gitu. Artinya apa? Kalau dibilang salib itu ya lambangnya agama kekristenan, itu berarti dia akan mematahkan apapun itu yang Kristen anggap tentang dia. Artinya dia akan meluruskan, mengklarifikasi gitu. Salah satunya itu kan dibilang kalau belakang kamu pernah menyatakan kepada kaummu bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan gitu kan. Jawaban Isa alaihissalam kan
orang suci engkau gitu. Tidaklah pantas, tidaklah Kalau berani kita analisa, mengatakan aku hal boleh yang potong? aku yang tidak katakan begitu. Ini Aku boleh potong, Bang kualifikasi. Kimpin? Ya. Iya, kalau yang aku lihat gini, semua yang dimusnahkan oleh Isa hakim yang adil adalah ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu sebagian akan dikutuk menjadi babi. Ada hadisnya, ya, bahwa sebagian umat Islam akan dikutuk menjadi babi. Dan itu timelinenya pas akhir zaman. Isa sebagai hakim yang adil turun di akhir zaman, membasmi babi. Poin 1. Silakan di-share aja. Ya, nanti bentar. Poin 1, Islam menjadi babi dan Isa turun di akhir zaman untuk membasmi babi. Cocok, relate. Iya, Kedua, makanya Isa di-share aja. sebentar, ya. Iya, sebentar. Kedua, Isa ini akan memusnahkan atau menghapus jizya. Lagi-lagi ajaran Islam. Karena yang menerapkan jizya dalam At-Taubah ayat 29 adalah Islam. Kemudian mematahkan salib. Karena yang berkaitan dengan salib ini kan bukan hanya Kristen. Islam juga berkaitan dengan salib. Maksudnya apa? Cerita adanya yang diserupakan terus disalib. Mungkin maksudnya adalah Isa akan mematahkan cerita kebohongan yang mengatakan bahwa dia tidak disalib. Tapi orang lain yang diserupakan. Maksudnya seperti itu. Karena saya lihat sekali dari 3 ajaran ini, semuanya merujuk kepada Islam. Dari 3 yang dimusnahkan atau dihancurkan oleh Isa ini, semuanya Islam. Islam dikutuk jadi babi, dihancurkan oleh Isa. Ajaran jizya ditegakkan oleh Islam, dihancurkan oleh Isa hakim yang adil. Kemudian cerita kebohongan Isa tidak disalib, dihancurkan juga oleh Isa. Terkait hadisnya saya tunjukkan ya. Bentar. Saya ya udah. Nah, cari gini. Jadi jizya itu bukan ajaran Islam. Gitu ya. Jadi konsepnya itu kayak semacam gitu loh. Jadi kalau buat Muslim itu wajib itu namanya itu zakat. Ya, entah dalam bentuk apa gitu kan. Nah kalau jizya itu kayak semacam retribusi karena yang non Muslim itu di bawah perlindungan kaum Muslim waktu itu, yang non Muslimnya gitu. Jadi terserah kalau mereka mau di bawah perlindungan ya berarti bayar jizya, nggak bayar zakat. Gitu. Terus apa lagi tadi? Soal apa tadi yang kedua tadi itu ya? Oh iya. Yang soal itu. Ini dalilnya sebentar lagi loading. Tunggu di-share ya, aja. Saya lagi nggak masuk di device satunya. Nah ini dia nih, ini. Kasih link aja. Kasih link aja. Enggak, saya lagi nggak di device satunya. Biasanya kan saya masuk pakai device ini. Kurang tulisannya. Di-share aja. Nih. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca? Nggak bisa. Bentar. For everyone ya, jadi semua teman-teman bisa cek bahwa gara-gara Islam nanti akan suka dengan mabok-mabokan, suka dengan nyanyi, Nisa Sabian, ya tap-tap di Global TV, itu mereka akan dikutuk menjadi kera dan babi. Bisa dicek ke bawah lagi Bang Kodeks. Nah, sebagian, ini ya, dilihat ya, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamer yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai alat musik haram dalam Islam. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka, sebagian mereka kera dan babi. Gitu. Dan timeline-nya adalah di akhir zaman. Sesuai dengan kedatangan Isa kedua kali untuk membasmi babi. Nah, siapa babi-babi yang dibasmi oleh Isa? Ya Islam sendiri. Silakan Bang Kingpin. Iya, ya kalau dibilang itu kan kata-kata yang benar itu kan sebagian dari itu merujuk berarti orang-orang yang lahir dan hidup setelah Rasulullah itu wafat gitu. Dan nggak semua yang orang-orang yang lahir dan hidup sudah Rasulullah itu adalah mukmin atau mukminat atau muslim atau muslimah gitu. Saya kan juga nggak bilang semua, tapi sebagian. Dan itu adalah umat Islam sendiri. Fokus saya kan umat Islam sendiri untuk jadi babi. Ya, berarti mana di situ bilang itu? Dibilang apa? Muslim. Apa? Ya. Mana di situ dibilang muslim atau mukmin? Gimana? Ya, mana di situ yang dibilang muslim atau mukmin? Sebentar, agak menengahi dulu. Umatku. Apakah ini maksudnya Rasulullahnya berkata kepada orang lain atau kepada umatnya? Ya kepada umat sekedar kan sebagian menegaskan umat. kalau umatnya itu umat apa?
Umatku kan ya umat Iya, Islam, maksud saya umatku kan nggak mungkin pagan ini Quraisy. kingpinnya ini coba memahami dulu. Enggak, tunggu dulu apa Malik. Hmm. Kingpinnya memahami seperti apa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebagian dari umatku. Nah, umatku ini dalam pengertian umat Islam dirinya kah atau orang lain? Coba kingpinnya bisa umat Islam. memahami dulu. Dirinya atau orang lain? Maksudnya bagaimana? Enggak, itu maksudnya umat Islam. Enggak. Iya, maksudnya ini kingpin kalau pas membaca ini sungguh sebagian dari umatku. Umatku ini siapa? Tadi kan, oke saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Gitu. Ya, umat situ merujuk kepada orang-orang yang lahir dan hidup setelah Rasulullah itu wafat. Gitu. Siapapun itu dia itu, entah dia Islam kan? apa gitu. Kan di situ kan nggak dibilang Muslim atau mukmin. Loh, kan umatku. Makanya Emang saya sejak tadi mau kapan Kristen umatnya Muhammad? Maksudnya nih makanya saya mau nengahi. Kalau setiap kayak modelnya kingpin inilah, kayak Yuni tadi. Kalau memahami kata ini yang berkata adalah Rasulullah, umatku atau umatmu, ya mananya? Ini umatku ini umatnya orang lain atau umatnya dia? Ini gini ya, apa saya nggak perlu nanggapin kalau kamu tuh nggak ngerti. Udah fokus ke saya dulu Bang Jadi Kingpin. jangan sama-sama. Nah, silakanlah. Udah jelas itu umat Semoga Islam. Nggak usah muter-muter lah. makin mengerti. Udah Kalau nggak jelas ngerti itu. juga, Iya. ya gimana? Soalnya Bang Kingpinnya bilang gini, umatku itu maksudnya umat setelah dia itu bisa Kristen, bisa Islam. Lah, sejak kapan Kristen umatnya Muhammad? Iya, mana ada umat Muhammad itu Hindu, Buddha, dan lain-lain. Pakai logik sederhana aja. Ya, oke gini. Tadi saya nggak perlu ulang lagi ya. Jadi kalaupun itu Ferguson itu anggap itu ummah di sini tuh merujuk kepada Muslim, itu haknya Ferguson. Gitu. Saya nggak akan membantah itu. Tapi saya sudah sampaikan dari saya pribadi mengartikan bahwa umat itu adalah orang yang lahir dan hidup setelah sesuatu wafat. Oh gitu. Ya udah kita kembalikan ke penyimak aja ya. Saya nengahi lagi deh, biar nih Kingpin jawab. Ya, umatku itu apakah termasuk Kingpin juga, Fahmi di sini? Ya. Islam ya, juga. Berarti umatnya Muhammad dong kamu? Umatnya ya. Rasulullah loh? Ya. Jadi termasuk Islam dong ini maksudnya, umatku ini maksudnya orang-orang Islam loh, Muslim. Iya, makanya dibilang itu kan sebagai siapa itu? Ya umatku yang akan memilih. Ya udah, itu tadi sih saya mau minta Kingpin, Fahmi, Bang Fahmi klarifikasi umatku ini siapa? Nah, sudah jelas tadi ya. Iya, nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu maksa. Yang penting arah omongan orang itu kita cukup tahu aja arah omongannya kemana. Itu yang lihat atau gimana gitu. Jadi kecuali situ semua gitu kan, seluruh dari umatku. Nah, itu baru benar yang dibilang sama kodeks. Tapi itu kan sebagian, itu berarti merujuk pada sebagian itu artinya ada Islam yang tidak minum, ada Islam yang minum. Ya, saya akui ya, ada yang di KTP-nya itu Muslim tapi Islam tapi dia mengobokkan, ada. Oh ya. Sama juga yang dikritik juga tuh, semuanya itu Iya. Bersih juga kok. Jadi jangan pandang itu dari KTP-nya gitu. Masalah dari itu dia itu dipandang dia mukmin atau Muslim, itu kan urusan dari Allah. Iya. Gitu ya udah kan di situ sebagian Islam akan dikutuk jadi babi dan akan dimusnahkan oleh hakim yang adil yaitu Isa. Ya udah. 2 poin ya. Pertama jizya, kedua babi. Ini dibilang akan dimusnahkan oleh itu. Dari hadis ini aja ya dulu. Enggak, masalahnya gini loh. Yang menjadi titik fokus dari apa yang akan dihancurkan Isa itu ya selalunya ajaran Islam. Dari jizya dikutuk jadi babi ternyata Islam. Terus kemudian mematahkan salib. Karena yang menceritakan salib kan bukan cuma Kristen. Orang Yahudi juga menceritakan salib. Orang Islam apalagi bela-belain kan. Kalau Tuhan Yesus nggak disalib. Gitu. Kenapa ajaran Islam yang ditekankan untuk dihancurkan gitu loh.
Itu. Pertanyaan Malik apa nih ke Kingpin yang menjadi Saya pertanyaan mengajak yang Kingpin itu untuk menganalisa hadis yang udah dia tunjukkan sendiri. Bahwa Isa ini adalah hakim yang adil untuk membasmi semua ajaran Islam. Kenapa saya berani bilang itu semua ajaran Islam? Loh ya jelas emang ajarannya kok. Jizyah, dikutuk jadi babi. Terus menceritakan tentang salib. Ini kan semua ajaran Islam. Kristen nggak ada begini-begini manusia jadi babi itu nggak ada. Terus nggak ada penerapan jizyah itu Kristen nggak ada. Apalagi menceritakan tentang Tuhan Yesus tidak disalib itu tidak ada. Gitu. Saya mengajak Kingpin untuk menganalisa. Nah sekarang tanggapan Kingpin seperti apa? Iya kalau itu pendapatnya Ferguson ya nggak apa-apa, itu kan menurut Ferguson. Enggak, maksudnya kita kan bermain dalil. Bukan pendapat berdasarkan asumsi aja. Oke, kalau misalnya mau main dalil itu sebenarnya gini. Jadi di Quran di surah Al-Araf 166 itu dibilang juga itu ada sekelompok orang yang dikutuk menjadi kera dan babi. Al-Baqarah 65 juga itu. Bukan, Orang Yahudi. Orang Yahudi jadi kera. Fosilnya mana? Fosilnya. Iya, Kalau misalnya ditanya fosilnya, kalau karena dia sudah berubah menjadi kera, ya berarti mau cari ya fosil kera. Gitu. Iya, mana fosilnya? Iya. Picanthropus erectus, dinosaurus, orang-orang purba, semua ada fosil. Ya, karena begini ya, misalkan ditemukan itu misalkan tengkorak dari kera, gitu kan. Bagaimana kita maunya Ferguson itu, bagaimana kita bisa tahu kalau kera itu dulunya ada manusia, gitu kan. Kan lucu. Bukan, jadi. Saya mau Quran ini terbukti. Saya mau Quran itu terbukti. Karena enggak. Karena dinosaurus, Picanthropus erectus dan manusia-manusia purba ini ada fosilnya. Tapi ketika Allah mengatakan Yahudi jadi kera, kok cuman sebatas dongeng atau mitos gitu loh. Harapannya mitos gitu. Harapannya kenyataan tapi mitos. Kenapa? Harapannya mitos. Kalau makanya saya tanya gitu kan, kalau dia dirubah dengan kuasa Tuhan ya, itu dirubah jadi keadaan babi gitu kan. Nah, kemudian kalau ditemukan di somewhere in Israel itu ada tulang tengkorak dari babi. Ada ditemukan atau kera gitu kan. Nah, itu pertanyaan. Ya, ditemukan nggak? Bagaimana kita bisa tahu kalau itu dulunya ada manusia kan gitu. Iya enggak, aku tanya ada nggak ditemukan? Ada nggak ditemukan? Mana saya tahu. Oh, terus kenapa kamu nggak mencoba membuktikan Al-Baqarah 65? Membuktikan bagaimana? Membuktikan Al-Baqarah 65. Ya kenapa kamu nggak mencoba membuktikan Al-Baqarah 65 ini? Gini. Coba saya tengahin dulu. Maksudnya, kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maksudnya, kamu kera yang hina itu sudah ada duluan, atau setelah kami berfirman jadi dia kera? Itu gimana itu? Itu coba dulu. Antara sebelumnya berarti belum kera dong. Jadi apa nih? Orang kan? Orang-orang yang melanggar di antaramu. Nah, berarti orang dulu kan? Lalu kami berfirman, jadilah kera. Itu ada kera dong, kera yang hina. Nah, maksudnya kera yang hina ini apakah hidup selama-lamanya, makanya nggak ditemukan fosilnya sampai hari ini, atau memang apakah bagaimana? Itu maksudnya itu ini adalah sebagai metaforis gitu kalau saya pribadi gitu. Kalaupun ada teman. Oh, metaforis. Oh, ini ngomong dong dari tadi kalau emang nggak ada Yahudi yang dikutuk jadi kera. Iya, jadi nggak ada. Ya itu. Makanya saya sampaikan saja. Karena ada dua jalur penafsiran. Yang pertama itu melihat itu ayat ini literal lah. Jadi benar manusia, Homo sapiens itu dirubah menjadi kera gitu. Nah, tapi saya Homo sapiens dirubah jadi kera. Bisa nggak nanti kalau saya udah selesai nanti baru kan saya juga kan nggak. Oh iya silakan. Jadi gini, saya tuh lebih condongnya itu ke arah metaforis. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak bisa membuktikan. Kalau masih ada yang ngomong dulu dan nanti gantian lah. Ya, kamu tahu ayam nggak? Ayam itu
masih bisa terlacak dia adalah keturunan dinosaurus. Gak percaya, Kalau silakan sudah cek. ngomong kasih tahu ya. Kalau sudah ngomong kasih tahu. Siap. Ayam itu keturunan dari dinosaurus. Dan itu masih bisa dicek. Itu udah puluhan juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia cuma jadi kera, yang hitungannya cuma berapa sih, nggak sampai 2000 tahun. Kok nggak kelacak gitu loh. Fosilnya mana? Dan kamu bilang itu apa? Metaforis. Kenapa? Mungkin karena kamu nggak bisa membuktikan di mana fosilnya. Ya lanjut, silakan. Ya udah, kalau misalnya Ferguson punya artikel atau apa gitu yang bilang ayam itu keturunan dari dinosaurus, ya bolehlah di-share di sini lah. Gitu. Terus kedua gini, jadi kenapa saya bilang saya tuh lebih condong ini ke metaforis gitu kan? Karena kera itu mempunyai sifat-sifat, misalnya dia kan suka mencuri. Jadi kalau saya pernah kan ke Bali ya, saya pernah datang ke Sanger, sama satu lagi saya lupa namanya itu, yang tempat banyak kera-keranya itu nggak bisa lihat kalau orang pegang makanan gitu, dia nyuri gitu. Berarti apa? Dia tuh tamak, rakus, greed gitu kan. Nah itu juga sesuai dengan apa yang dikisahkan di ayat itu. Jadi orang-orang yang dikutuk ini berarti dia punya sesuatu yang melakukan sesuatu yang dilarang pada waktu itu ya, gitu. Sehingga langsung gitu. Apakah itu ini balik lagi ke keadilannya gitu kan. Jadi bagaimana kita Muslim itu menyikapi ini gitu kan. Ya namanya kalau Allah itu kan maha berkehendak gitu, apapun yang itu terjadi gitu. Jadi kita tinggal mengambil hikmahnya saja gitu kan, masih mujur. Saya tuh kalau sekarang itu hal-hal yang seperti itu tuh nggak dibiarin. Tapi sebenarnya logis juga sih. Jadi gini, kalau misalkan dibilang ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Mesir itu azab lah gitu kan. Itu cara Tuhan di waktu itu ya, supaya mencegah bagaimana keturunan selanjutnya itu enggak menjadi seperti gitu. Yang paling penting itu kan supaya mereka itu kembali ke mengenal Tuhan gitu, bukan membuat Tuhan. Jadi Tuhan itu harus dipahami itu mengenalkan dirinya gitu, bukan dijadikan oleh manusia. Contoh nih, ada satu agama tuh yang menjadikan seorang manusia itu menjadi Tuhan. Gitu. Nah itu makanya tuh Islam itu hadir untuk kembali meluruskan kesalahpahaman itu yang mereka anggap itu benar. Ya silakan. Boleh saya coba ini ya, menengahi dulu. Menurut Kingpin dan dari ininya tadi, yang di surah kedua, Al-Baqarah, sapi betina itu, ayat yang ke-65 tadi, itu metafora atau fakta? Sebelum ke share screen-nya di ini, Malik ya. Saya untuk memastikan juga, ini makanya apakah ini itu metafora mau itu. Jadi sebelum bertanya itu saya sarankan sama Kodeks, dengarkan apa yang saya bilang gitu. Jadi nggak usah tanya yang saya udah bilang. Ya udah, fokus ke saya aja. Ya, jadi di sini share screen udah saya tunjukin ya tadi bahwa kok hilang? Halo, tes. apa kita kasih dia kesempatan untuk beralibi. Nah, terus anggaplah itu sebagai metafora karena apa tadi alasannya alibinya? Baik. Tadi saya atau kamu yang putus suaranya. Coba diulang. Iya, sebenarnya ayam itu bisa terlacak keturunan dinosaurus walaupun usianya jutaan tahun. Sedangkan manusia jadi kera belum ditemukan fosilnya karena ya memang nggak ada kan. Cuman karena kamu sudah beralibi bahwa itu adalah metafora, ya walaupun sebenarnya sia-sia ya, cuman nggak apa-apa lah. Kita kasih kesempatan kamu beralibi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan penting, tujuan Allah mengatakan bahwa manusia ini dikutuk jadi kera itu apa? Apa dan karena apa? Oke.
itu gini aja. Jadi saya nggak bisa bilang apa maksud Allah itu mengutuk orang-orang itu menjadi kerah gitu. Cuman gini, tadi seperti saya bilang itu kan ada tuh di dalam Quran itu yang kisahkan orang-orang yang diadab gitu. Kalau dilihat itu kan misalnya kan kisah Lut gitu. Enggak, jangan kemana-mana dulu, fokus dulu aja jawab ke situ. Ini kan cuma sebagai komparasi. Yang ini tetap linear kok. Ini masih tetap dalam cakupan mengapa itu mengutuk ya atau mengadab gitu. Jadi saya nggak akan bisa jawab, dan seharusnya itu Muslim tuh nggak juga jawab. Kenapa? Kenapa? Karena nggak terbukti. Untuk kayak gini. Jadi kalau dibilang dibilang itu nggak terbukti, di Bible juga kan ada Sodom Gomora itu. Nah, sekarang itu bukti yang nyatanya itu gimana gitu. Emang Sodom dan Gomora nggak tercatat dalam Quran? Nah, makanya itu kan saya bilang kalau misalnya setiap cerita dalam kitab suci itu harus dibuktikan secara. Sekarang gini Kingpin, kalau emang Allah itu cuma ngatain atau itu bermaksud metafora, harusnya dibilang orang Yahudi seperti kera. Begitu. Kalau emang tujuan Allah cuma ngatain, harusnya Allah itu cuma bilang gini, orang Yahudi seperti kera, bukan Allah mengutuk mereka menjadi kera gitu loh. Kalau sudah mengkutuk menjadi, itu kan sama kayak hadis tadi, kalau orang Islam itu dikutuk jadi babi. Kalau mau ngatain kan harusnya seperti kera, sifatnya seperti kera. Tapi kan penggunaan kalimatnya bukan seperti, tapi menjadi. Iya, itu nggak apa-apa kalau Pegusan maunya seperti itu. Cuman saya tetap itu bukan mau saya, emang ayatnya bunyinya kayak gitu. Kamu nggak mencerna ayat apa gimana? Ya terserah kalau itu mau ditanggapi Pegusan sebagai dari terjemahannya. Iya, makanya saya mengajak kamu kritis terhadap kalimat dalam ayat tersebut. Iya. Jadi ya terus gimana? Pegusan itu setiap terjemahan itu maunya Quran, itu harus bukan mau saya. Literal, ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang begini, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh lain. Dalam Al-Anfal. Al-Anfal ayat 55. Semua sekolah kadapatku dan bunuhlah gitu. Itu Ferguson memahami itu bagaimana? Semua setuju. Di ayat mana itu? Yang tidak percaya pada. Di ayat mana? Di ayat mana? Gitu. Di ayat mana? Lukas 19:27. Coba ditampilkan ayatnya. Di ayat mana? Coba ditampilkan. Monggo. Sebentar. Lukas berapa? 19:27. 19. Lukas 19 ayat 27. Jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin dulu sebelum nanti kita giring lagi. Ini ya, Lukas 19 ayat 27. Ayat 27 ini di sini ya. Tapi kita lihat di ayat atasnya. Nah, di ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Perumpamaan. Udah jelas ya? Kasih tahu nih Lukas 19. Nah, sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 65 ada nggak di situ? Boleh. Lukas 19. Ini bukan cuma sekedar perumpamaan. Iya, ayat. Tetapi nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena yang kedua kali dia akan menjadi raja, dan barang siapa yang tidak mengakui ketuhanan dan Yesus sebagai raja, mati, dibunuh. Ya, jadi di kitab Yesaya dinubuatkan bahwa Raja Mesias itu nanti pakaiannya akan penuh dengan darah. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan jubahnya itu merah oleh kilangan anggur, oleh darah para musuh-musuh atau seterunya. Jadi kedatangan Yesus, jadi kita kadang suka menganggap kalau Yesus kenapa hukumnya kasih gitu ya, kayak kelihatan lemah sekali, nggak seperti Muhammad. Kalau Muhammad kan datang dengan pedang. Nanti yang kedua kalinya, karena kedatangan yang pertama, misi Tuhan Yesus bukan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan dunia. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu hanya memperhatikan kemurahan dan panjang sabarnya Tuhan, tetapi kamu perhatikan kekerasannya juga. Kehadiran Yesus atau kedatangan Yesus, the second coming of Jesus Christ,
bukan lagi sebagai bayi yang lemah, sebagai penebus kita, tapi sebagai raja mutlak, hakim yang adil. Ya. Jadi Oke. Lukas 19 ayat 27 ini perlu diperhatikan. Orang itu jangan pernah mengatakan itu hanya sekedar perumpamaan, tidak akan terjadi. Itu akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, dia akan membunuh Terima antikris dan semua pengikutnya. Mati kalian kalau nggak mengakui dia sebagai Tuhan. Oh, makanya kenapa Isa membasmi babi. Relate. Oke, makasih. Pak Ustazah Ratu Sofiato. Nah, sedangkan kalau kita kembali kepada Al-Baqarah ayat 65, di sini nggak ada tulisan seperti kera, tapi jadilah kera. Dan tidak ada kata perumpamaan di sini. Gimana Bang Kingpin? Ya, sebenarnya gini ya, di Lukas itu kan bilang semua seteruku. Gitu. Coba dijelaskan tuh semua seteruku itu siapa-siapa saja. Antikris. Yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, yang memberikan Injil palsu. Kemudian aku kasih tahu kalian dulu. Kedatangan Yesus itu dua gelar. Yang pertama anak domba, yang kedua singa dari Yehuda. Kedatangan dia yang pertama bukanlah sebagai singa dari Yehuda. Kedatangan dia yang pertama adalah sebagai anak domba yang disembelih sesuai dengan nubuatan Yesaya, sesuai dengan Mesyak ben Yosef, hamba yang menderita. Kemudian di Zakaria 9 dikatakan dia datang itu kedatangan Mesias yang pertama naik keledai. Keledai itu lambang perdamaian, teman-teman. Tapi kalau Anda lihat di kitab Wahyu, kedatangan Yesus yang kedua naik apa, Malik? kuda. Kuda putih. Itu lambang peperangan. Ya, jadi kedatangan Yesus yang kedua membawa pedang. Dikatakan mulutnya dari mulutnya keluar 9 pedang. Dan dari jubahnya itu dia tergenang oleh kilangan anggur alias darah para musuhnya. Jangan main-main loh. Ya, Yesus Allah seakan-akan pardon, Allah seakan-akan memaklumi segala dosa dunia ini karena ini adalah grace period, masa anugerah. Sama seperti ketika dia belum menghukum Sodom dan Gomora, sama seperti dia belum menghukum orang-orang bangsa Amori anak-anak. Biarin aja sama Tuhan. Karena kejahatan itu sama Tuhan ditakar di dalam cawan. Ketika nanti takarannya Tuhan sudah genap dan penuh, dia akan tumpahkan itu cawan ke Allah. Jadi orang Kristen jangan pernah seakan-akan memframing Allah kita itu lemah. Ya, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, dia yang memukul dan meremukkan. Hati-hati ya. Allah kita itu hakim. Serius kok. Hakim yang adil. I'm very serious. Karena orang Kristen kadang-kadang mengatakan, oh it's okay, kita kan masa anugerah. Oh, aku selama-lamanya sekali selamat tetap selamat. Oi, Rasul Paulus mengatakan perhatikan, jangan cuma belas kasihan Tuhan pemurahnya, tapi perhatikan kekerasannya. Hati-hati, ditaker. Kejahatan kita tuh ditaker ya. Tuhan nggak cuma biar-biarin, ditaker. Ketika udah penuh nanti lihat aja tuh cawan murka Tuhan. Oh gitu. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil terkemuka di dunia dan akhirat. Mantap. Ya, jadi itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Dia yang kedua datang sebagai raja, naik kuda putih itu the symbol of war. Dia akan melakukan peperangan. Ya. Itu simbol wajihan fi dunia wal akhirat itu. Oke, ditanggapi Pak King. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, kalau mau ke Wahyu nggak apa-apa. Jadi dia naik kuda, terus dia punya mata tujuh gitu kan, terus dari pedangnya itu bukan hanya Wahyu. Kalau Pak Kingpin baca penuh Lukas 19, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang pergi. Saya mau gambar bagaimana. Iya, sebentar. Kamu kan tadi mengatakan saya menarik ke kitab Wahyu, bukan saya. Yesus sendiri yang mengatakan. Kedatangan Yesus itu dia menggunakan perumpamaan raja yang pergi untuk dikoronasi, bukan itu. Coba Lukas 19 dibaca utuh tuh dari ayat 1. Ini nggak dengar sendiri sama temennya. Tadi kan saya disuruh tanggapi gitu kan. Boleh nggak saya ini mau gambar gitu? Coba dibuka. Boleh Pak panjang-panjang kayak curhat. Tetapi yang saya maksudkan, Pak Kipin harus memahami, jangan dicuplik ayat 27. Yesus mengatakan perumpamaan, itu dia bernubuat mengenai kedatangannya yang kedua sebagai raja. Bapak baca di situ. Raja itu dikoronasi, artinya dia pergi kepada Bapa, dinubuatkan sebagai Mesias, ya, yang duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian dia kembali lagi tuh kedua kalinya raja itu, ya. Dan barang siapa yang tidak mengakui dia sebagai raja dibunuh, ya pasti dibunuh. Gitu. Ya.
pokoknya siapa saja ya yang nggak mengakui gitu ya. Makanya Jadi, Isa datang Yang membunuh membawa babi. Injil palsu, yang memberitakan Yesus yang lain. apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum kelahiran Jesus Christ? Itu akan Tugas dibunuh sudah dijawab semua. Pak RB. Pak RB sudah pernah jelaskan panjang lebar itu. Balik ke topik lagi, Fahmi. Ke topik lagi balik ya. Si Malik. Saya rasa itu udah cukup. Jadi saya udah sampaikan jawabannya. Nah, sekarang gantian A. Ini kan dua arah ya gitu ya. Jawabannya gimana coba diulang supaya kami bisa mendengar lagi. Nggak perlu lah itu, silakan diputar Enggak, juga. kami mau mendengar. Tadi ada yang baru masuk juga kan. Kasihan belum dengar. Betul. Iya, aku tadi baru masuk. Tolong, Pok. Iya, tolong coba Kami, diulang. tolong dong. Makanya Iya. nonton channel Sofiatul kan siapa tahu dia Kami minta aku ada tolong channel ke kamu. juga. Diulang aja jawabannya. lah itu kan. Iya. Masa kamu sendiri nggak mau ditonton gimana sih? Loh, kan kamu udah ada di sini. Kalau kamu udah di sini apa gunanya kalau nggak kami pakai untuk mengulang jawaban? Bertanda lah ya. Ya coba diulang, Bang Fahmi. Ya oke nggak apa-apa Bang. Ya, jadi saya condong itu ke penafsiran. Benar, kita bangun premisnya dulu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman katanya orang Yahudi menjadi kera dan babi. Saya meminta Fahmi untuk menunjukkan fosil manusia dikutuk menjadi kera dan babi. Dan apa jawaban Fahmi? Mari kita dengarkan. Silakan Bang Fahmi. Ya. Jadi kalau ditunjuk itu kan apakah ada manusia menjadi kera dan babi itu kan sekarang gini. Iya. Kalau dia sudah dirubah sepenuhnya ya, fully jadi kera gitu kan. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu sebelumnya adalah manusia? Lah ayam sepenuhnya udah jadi ayam. Tapi tahu dia kalau keturunan dinosaurus. Pertama itu pertama ya. Kedua gitu. Bagaimana saya pribadi menanggapi ini? Saya lebih condong itu ke penafsiran ini sebenarnya itu cuma metafora saja gitu. Metafora. Yang apa? Yang lagian ayam keturunan dinosaurus. Ini bagaimana sih? Iya lanjut Bang Fahmi. Enggak usah lanjut. Jadi kalau masih mau ngomong silakan ngomong dulu gitu. Gak ada yang ngomong. Bang Fahmi salah dengar kali. Silakan. Ya, itu dari tadi. Misalkan ini ya, sebentar Bang Fahmi. Saya lagi ngomong. Selalu misalkan mau share screen tapi benar-benar fosil, saya perbolehkan. Gitu. Ada nggak fosilnya? Dengar. Saya kasihkan co-host kalau benar menurut aku mau sih share gini, screen fosilnya. biarkan aja. Ya, jadi jangan dua orang ngomong gitu kan. Loh, siapa yang ngomong? Bang Fahmi ini salah dengar kali. Contoh gini, waktu Malik masuk di MDM itu, yang lain itu kan banyak yang ribut. Justru saya itu bilang, udahlah nggak apa-apa, kita mulai dialog saja. Dan saya kan malah fasilitasi gitu kan. Enggak, saya bukti dikeroyok terus. Nggak ada bagus-bagusnya MDM saya sekarang di-kick. Saya lo masuk sekarang pasti di-kick. Nggak ada bagus-bagusnya itu MDM. Saya dikasih waktu sedikit, nggak diadilin. Kalau ngomong dikata-katain, di-framing, dihina, Tuhan saya dihina. Jangan menyembah anak Maria katanya. Sejak kapan Kristus menyembah anak Maria? Itu ini jawab. Ngomong itu si Jawab. Kembali ke topik aja Bang Fahmi. Ayo Bang Kingpin, ayo dikit lagi nih loh. Kingpin. Satu ngomongnya, kamu sendiri kok di. Loh, udah kamu silakan ngomong, kamu silakan. Kita menyimak, Ya udah ya, kita mute semua, kita dengarkan bagaimana jawaban Bang Fahmi ketika ditanya mana fosil kera manusia dikutuk menjadi kera. Ayo, di mana Bang? Ulang. Oh, dia nggak perlu ya. Saya udah jawab kok. Oh ya udah dijawab lah ya begitu ya. Ya. Seterusnya itu bagi siapa-siapa saja gitu. Berarti tadi kan saya dengar ada ibu tadi ngomong itu berarti yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, gitu kan? Nah, setahu saya itu ada suatu golongan yang berkitab sucinya juga Bible dan tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan prima causanya. Itu siapa tuh? Juga itu ya, terserah.
misalnya tuh ada yang namanya itu wartawan Injil. Gitu. Namanya itu wartawan Injil, berarti dia ya bawa pasti kitab sucinya Injil kan gitu. Walaupun Injil itu sebenarnya itu keliru ya. Ini udah boleh saya apakah itu jelaskan Bang termasuk juga Wahmi? gitu? Padahal kitab sucinya Injil loh. Gitu. Boleh saya jelasin? Ya, silakan. Ya, silakan saya. Iya, jadi gini. Tuhan Yesus pernah berpesan hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang ngaku-ngaku dapat wahyu yang sama dengan Tuhan Yesus. Nabi-nabi yang ngaku katanya punya ajaran yang sama dengan Ibrahim, tapi ternyata melenceng ke sana kemari. Nah, makanya dalam hadis yang tadi kita kutip ini penting karena ada relasinya. Isa, hakim yang adil, Tuhan, wajihan fi dunia wal akhirat, datang membasmi babi. Siapa babi-babi itu sudah terklarifikasi oleh hadis bahwa itu adalah orang-orang Islam. Relate loh. Orang Islam dikutuk menjadi babi di akhir zaman. Isa, hakim yang adil, wajihan fi dunia wal akhirat, Tuhan turun untuk membasmi babi. Jadi memang orang-orang datanya yang bro ditampilkan bro. Apanya? Datanya ditampilkan dalilnya. Dalilnya ditampilkan. Dalil yang apa? Yang apa? Yang babi itu adalah Muslim. Oh iya, nanti, udah. Iya. Ya maksudnya nanti yang baru-baru datang gitu loh bro. Nanti kita bilang framing. Ya. Iya. Ditampilkan lagi aja. Aku nggak bisa share screen ini. Di chat aja, taruh di chat biar aku yang tampilin. Oh siap. Tadi gini ya, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Iya, itu maksudku. Dari Ibnu Majah ya, itu dibilangkan sebagian umatku gitu. Sebentar, saya mau jawab yang kamu tanyakan dulu. Kan ini bukan sesi kamu menjawab, tapi sesi saya menjawab. Berilah dijawab dulu. Iya. Jadi apapun segala ajaran yang tangan dengan Tuhan Yesus, dengan para rasul, ya itu ajaran yang salah. Termasuk contoh, ya kan ajaran yang dibahas oleh Tuhan Yesus nanti apa? Itu kan ada riwayat dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, gitu kan. Nah, sebagian umatku itu akan meminum khamar, gitu kan. Sebagian umatku, iya umatku. Memang terbukti gitu. Ada yang KTP-nya itu tertulis di KTP itu Islam, gitu kan, tapi kelakuannya itu bukan kayak orang mukmin atau Muslim. Iya, kami udah tahu Fahmi, tenangkan hatimu. Bahwa itu adalah orang-orang Islam kan. Tidak merujuk pada Muslim mukmin kecuali di situ bilangnya. Kalaupun misalkan taruhlah, misalkan ada hadis yang bilang itu semua, gitu kan, semua atau seluruh umat Muslim itu minum khamar gitu. Nah itu berarti Bang Domba bertolak udah ditampilkan dalilnya. Loh, di mana? Aku nggak tahu. Ada di chatting nggak? Udah aku tampilin di chat. Jadi dalam hadis itu sebagian umatku adalah merujuk kepada umat Muhammad. Mau itu dibilang Islam KTP atau enggak ya bodoh amat lah. Terserah Bang Kingpin. Tapi intinya di sini adalah umatku, umat Muhammad. Ya kan? Sebagian umatku akan minum khamar, kemudian bernyanyi, alat musik diharamkan. Sekarang kalau kita lihat berapa banyak orang yang apa sih namanya itu? Salawatan di masjid menggunakan hadroh dan alat musik lainnya. Yang dimana para ulama itu malah mengharamkan Islam. Ya memang sih ada sebagian ulama yang tidak mengharamkan. Tapi tentunya melalui hadis ini kita bisa tahu bahwa musik haram, termasuk Nisa Sabian, ya tap-tap di Global TV, nyerobot bini orang, laki orang kan gitu. Ya udah terbukti mau itu mukmin atau enggak mukmin ya sebagian umatku. Artinya kalau misalkan bacakan? Boleh. Ya. Ini tadi dari mana nih? Hadis Sunnah Ibnu Majah nomor 4010. Langsung ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Monggo. Ya. Iya, udah jelas itu sebagian umatku. Artinya kalau 100% umat Muhammad, 50%-nya jadi kera dan babi. Gitu kira-kira. Nah, sekarang pembelaan apa yang ingin Bang Kingpin sampaikan? Ya, gini. Biar tidak menggiring opini dari
Kang Kingpin itu, Fahmi, harus bisa memahami umatku yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini siapa? Apakah termasuk dirinya juga sebagai Islam ya atau Muslim? Itu dia dari dia, apakah benar atau tidak? Jangan-jangan dia tidak mau. Itu masalahnya. Kalau sudut pandang saya gitu. Apakah memang Kang Kingpin mengetahui dia tuh umatku yang di sini atau tidak? Nah itu dulu. Jadi ada klarifikasi nih nanti dari Kang Kingpin menegaskan bahwa benar Boya baru sadar hari ini atau tidak sadar. Nah kalau dari saya, perspektif saya, coba Kang Kingpinnya mengklarifikasi sungguh sebagian dari umatku itu siapa itu. Jadi kamu kodeks ya, itu saya udah 4 kali ngomong siapa apa yang maksud umatku gitu. Jadi saya ini bicara karena ini ada Dombas. Jadi saya cuma mengadres saja untuk Dombas. Gini, Pak Dombas, yang dimaksud umat itu berarti merujuk pada orang yang lahir dan hidup setelah Rasulullah SAW gitu. Artinya itu setelah wafat, nah itulah yang maksud umat gitu. Itu awal dari situ sampai nanti ke akhir zaman gitu kan. Nah di situ kan dibilang sebagian umat tuh. Jadi sebagian dari orang yang hidupnya berarti kita kalau misalnya mau ditarik dari tahun lah, tahun sekitar setelah abad ke-7 setelah Rasulullah wafat tahun 632 sekian gitu kan. Itu maksud dengan umat gitu. Tadi saya udah bilang umatku, Fahmi, umatku itu mesti digarisbawahi, umatku. Pak Dombas ini ada orang nama Apiang ini nggak ngasih kesempatan saya tuh mau kasih tahu sama Dombas gitu. Gimana itu? Bukan, lo jangan bikin framing lagi. Itu fokus sama umatku. Jadi kalau lu nggak setuju Apiang ya lu diem aja gitu. Cicing wae situ. Apiang itu yang punya Zoom ini. Aku yang bantah deh, aku bantah karena kan aku. Bang Apiang itu yang punya Zoom ini. Oke. Aku yang bantah deh. Dia bilang ya. Sekarang saya tanya bentar, Domba. Gue mau ngomong, Domba, bentar. Fahmi, gue bilang lo kesini jangan bikin framing terus. Fokus sama pertanyaan. Nah, kan gue lagi jawab teman lo, Piang. Lo nggak dengar fokus apa gitu. Lo yang budak nggak tahu kan, pertanyaan gimana kan gue ngomong tadi sama teman lo gimana sih lo yang ngomong biar bro gimana sih bentar Domba siap jangan diladenin kalau dia bikin framing di Zoom kita ya si Kodek dibilang kagak ngerti si Malik asal-asalan. Kita harus ladenin dia sesuai dengan apa yang dia mau. Tadi Bang Apiang. Tadi itu dia gagap waktu ketampar hadis umatku itu, makanya dia beralibi umatku itu setelah Muhammad gitu. Lu nggak setuju ya itu hak lu gitu. Cuma ini kan gue kan mau bilang sama si Dombas karena alasannya gue bilang kagak gue bilang fokus sama pertanyaan. Tapi lu tuh nggak fokus sama pertanyaan. Siapa yang framing? Lu paling nggak tahu artinya fokus sama pertanyaan yang ditanya sama si Kodek sama si Malik sama yang lain juga umatku. Itu berarti kan gue kan nggak ngomong sama lu, ngomong sama Dombas. Mana? Gue yang ngatur lo, kapan lo ngomong? Dia ini yang aja punya saya Zoom, nengahi. Saya nengahi umat Muhammad namanya apa? Yang gitu. Umat Bang Muhammad Kaiser, namanya apa? Resen itu Bang Apiang. Iya, aku dari bicara tadi Resen nih. Iya, silakan. Ya udah lanjut aja dulu kalau belum selesai Kingpinnya. Enggak, kayaknya cuma framing. Kalau udah selesai Kingpin. Udah dijawab, terus ditanya lagi itu, jadi yang ditanya juga tuh kesannya bagaimana gitu ya? Begini, kenapa saya bilang lagi itu? Kan ada yang baru masuk nih ke meeting Zoom, kan belum tahu. Ada yang ngajak ribut atau gimana gitu. Ya juga datang kan nggak langsung tanya, lu gitu kan, enggak kan? Jadi sini tuh iya shalom
ingin apa? Gimana? Dialog gitu kan. Konsepnya saya udah pernah kasih sama ini apa? Sama Pak Kaisar waktu itu. Dan Langit tuh bilang katanya mau kan saya pikir tuh mau jalan gitu, Ustaz. Tapi kalau kelakuannya apa yang Enggak, kayak lo nggak laku. ya nggak usah. Kagak. Ping. Iya, makanya Kami kita kan nggak Apian bisa. kan datang waktu meeting. Lo keluar waktu itu katanya ada keperluan kan. Gue suruh Japri, lo suruh masuk, lo nggak masuk lagi. Yang pasti itu pemimpin kan lo budak Angon, bukan lo. Ya gini, Kaisar. Jadi yang saya bawa itu kan proposal gimana tuh supaya kalau kita mau yang formal, kan, itu maksudnya tuh seperti begini. Siapa tuh? Supaya tuh domba. Gini loh, Pimpin. Gue gak suka Malik di framing sama kalian seakan-akan tuh jangan nurunin Malik. Malik itu sumber masalah. Itu dari budak Angon, dari Amir, dari Awi itu udah tahu message-nya dapat ke gua. Ya kan gitu. Kalau Pimpin itu pada saat itu kronologis tahu itu pada saat yang menjadi moderator, yang si Malik sama si Aipas sama si Juma. Si Malik hanya menanyakan hukum poligami, kenapa nggak diterapkan di Indonesia? Kenapa larinya itu Yesus hasil dari poligami? Juma ngomong begitu. Giliran dibalikin Allah nikah monogami, sakit hati. Iya, kamu harus fair dong, Pimpin. Nah gini ya, gini ya. Ini kan jadi kemana-mana ya. Makanya itu. Jadi kemana-mana ya. Dulu itu belakangan. Kenapa ya kalau dalam Pimpin jadi kemana-mana? Apa mau bahas itu bagaimana konsep yang dialog yang ideal itu kan itu contoh itu misalnya saya rasa tadinya awal dialog sama Bang Kingpin itu lebih baik daripada Bu Yuni, ternyata sama-sama aja, mending sama Bu Yuni tadi. Fahmi, jangan lari kemana-mana, lo kan udah nggak di aku, makanya setiap lo datang gue tanya lo utusan siapa, lo udah nggak laku. Nah fokus ke yang tadi itu. Pertanyaan Ferguson tuh sama si Kodek, fokus itu nanti kita lanjutin aja, fokus dulu, kelarin dulu. Perasaan sama Bu Yuni satu arah bisa loh ya, maksudnya pembicaraan itu nggak kemana-mana loh. Sama Bang Kingpin saya kira lebih cerdas, ternyata enggak. Lanjut Bang Kingpin, jangan inilah malu sama Bu Yuni. Bu Yuni udah disia-siakan masa Bang Kingpin kalah. Yuk. Kalau dia nggak lanjut, kita aja yang lanjut. Enggak, buka Fahmi, ntar disangka di mute dia mute lagi. Coba buka sendiri, kagak ada apa-apain. Oke, inilah kalau misalnya mau apa, ini kan sebenarnya cuma ngobrol santai ya, gitu kan. Kalau memang resmi, kalau kita mau resmi, yuk kita misalkan di ISDN atau apa gitu. Jadwal kapan gitu. Dibilangin lo utusan nggak laku. Ngapain ISDN? Kamu mau pakai timer? ISDN pakai itu timer sekarang. Malik bilang ISDN itu FIC udah kerjasama gua dengan Pak Agus Supeno. Kingpin tuh di ISDN ya udah, makanya kita atur siapa dari sini maju gitu. Kalau mau gitu nanti kita bahas topik apa gitu. Kalau soal kayak gini, jadi satu ngomong nimpalin, itu gimana gitu? Ya udah, kamu sekarang mau minta timer lagi aja. Ya kan Malik bilang tadi di Jumlah. Ini dulu bahas dulu nih hadisnya. Aduh. Nanti kalau ribut lagi tolong di silakan domba itu. Ya, silakan. Jadi kalau ternyata Bu Yuni lebih cerdas. Saya baca sungguh ini sudah meyakinkan, Pak. Sebagian dari umat, apakah umat Islam bukan umatnya Rasulullah? Kalau umat Islam sekarang bukan umatnya Rasulullah, lalu umatnya siapa? Ya. Apakah hadis yang Bapak katakan hanya berlaku cuman di zamannya Nabi aja? Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa semua hadis atau sunnah-sunnah Rasul itu hanya berbeda zamannya? Gitu loh, Pak. Oke, ya. Ya, lanjut. Ini kalau Pak Dokter pernah nafas nggak? Silap. Biar dicatat itu apa yang saya bilang. Jadi menurut saya itu kan umat itu adalah orang. Udah tulis? Ya, udah tulis ya, orang yang lahir dan hidup
setelah Rasulullah itu wafat gitu. Nah, Itu dah ya. Nah, gitu. loh, tidak Pak. Tadi Bapak katakan umatnya itu cuma di zamannya Nabi gitu. Yang Orang habis yang lahir dan hidup setelah Rasulullah wafat. Berarti siapapun dia yang lahir dan hidup gitu, termasuk saya, termasuk Dombas gitu. Oke, jelas berarti ya. Sekarang mainkan Malik. Itu berarti katanya Pak Fahmi, itu ayat untuk umat-umat Islam sekarang sampai sekarang. Ya udah. Saya nggak Ya bilang udah. gitu. Makanya kan tadi kan saya bilang, aku catat gitu. Ada nggak saya bilang itu siapa sih? Loh, tadi kan sampai ya umatku saya. Emang yang lain enggak? Coba Cuma bacakan Bapak aja. yang bacakan tadi yang saya tulis. Saya minta tulis, coba bacakan. Saya tulis di mana? Di chat. Ya. Inilah ini gini. Jadi kan saya kan udah jawab. Umatku jelaskan aja ini Pak. Gini gampangnya. Umatku ini sebelumnya Nabi, apa setelahnya Nabi? Gini, misalkan kita gampang lah. Misalkan Malik nih, Malik tanya gitu, mau pakai kecap nggak gitu kan? Saya bilang iya, saya pakai kecap. Si Malik tanya lagi gitu kan. Emang kedengeran tadi pas gue pakai beli cilok. Gitu kan. Jadi bagaimana ya gitu. Ini enggak ini. Enggak gini loh Pak Fahmi. Gampangnya gini. Di kata-kata ini dijawab tidak ini lagi gitu. Enggak jelas tadi. Makanya tadi saya bilang itu tulis gitu. Nabi apa sebelum? Caranya gitu kan. Soalnya tuh kayak kodes kayak siapa Malik gitu, dia tuh tanya pertanyaannya yang berulang gitu kan. Saya tanya nih. Aku nanya yang beda nih sekarang. Rambut kamu keriting nggak dulu Malik, aku udah resen, Malik kau terus. Nah, kemudian tanya lagi, Malik, rambut tuh nggak lurus kan? Itu kan si Malik jawab, iya rambut gua keriting. Saya tanya lagi kan, Malik, rambut tuh nggak ikal kan? Ini jadi bagaimana gitu? Udah jelas si Malik tuh jawabnya tuh rambutnya keriting gitu. Kalau ditanya berulang-ulang. Aku cuma pastikan aja. Makanya saya bilang tuh ditulis. Pertama, gitu. Pak. Nah, saya minta lagi bacakan lagi gitu. Apa yang saya tulisnya itu bacakan lagi gitu. Jangan sampai nanti nggak tertulis. 5 detik aja. Aku 5 detik aja. Umatku ini sebelum Nabi, sejaman Nabi, apa sesudah Nabi sampai sekarang? Halo? Ya. Pak Fahmi, kata umatku ini sejamannya Nabi, apa sesudah zaman Nabi sampai sekarang? Lanjut, baca, jawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah itu aja dulu, biar selesai nih Domba. Ya, terserah lah itu, terserah kalau siapa mestinya di sini mau nganggap itu bagaimana, terserah lah. Yang penting saya udah jawab gitu kan. Ya, gini. Makanya kami takut framing Pak. Kita tanya ke Bapak. Ini umatku ini yang mana gitu loh. Jelas. Yang dari itu ulang-ulang terus gitu. Jadi dia mengatakan kita orang Kristen juga termasuk umatnya Muhammad. Tak mau saya. Tadi si Pami bilang kau juga Domba, kau juga umatnya Muhammad itu. Nggak boleh bilang ngaji, nggak boleh. Nggak mau aja bilang. Oh iya nggak boleh, maaf. Saya bisa mencak nih. Saya nggak mau. Maaf. Nggak terima saya. Umatnya Muhammad. Kan Ustadz. Ya. Kita itu umat Kristen tidak mengakui nabimu, Pami. Kita nggak termasuk golongan umatnya Muhammad. Sorry, Mori Dori ya.